Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Dauna Shofa dengan NIM A1E123110 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2023. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Psikologi Belajar dengan metode Microsoft PowerPoint. Metode ini berbasis multimedia. Materi psikologi belajar yang akan saya bahas yang pertama pengertian psikologi belajar, 5 pilar belajar, dan learning how to learn. Pengertian psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Tujuannya yaitu membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. 5 pilar belajar, yang pertama ada menyenangkan, yang kedua menarik secara aktif, yang ketiga interaktif, yang keempat bermakna, dan yang kelima berulang. Menyenangkan, artinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, dan menarik. Yang kedua, menarik secara aktif. Melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan atau membaca, tetapi juga melibatkan berbagai jenis interaksi dan aktivitas yang membantu memperkuat pemahaman dan pengingatan. Yang ketiga, interaktif. Interaksi sosial dalam konteks pembelajaran mencakup kolaborasi dengan teman sekelas, berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, bermakna. Menciptakan ikatan yang kuat antara individu, materi pembelajaran, dan konteks kehidupan mereka. Yang kelima, berulang. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa paparan berulang terhadap informasi akan membantu memperkuat pengingatan dan pemahaman. Pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berinteraksi dan memahami pelajarannya. Mengulang pelajaran sangat penting dilakukan oleh siswa karena dapat mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa semua manusia memiliki fitrah belajar sejak lahir. Tetapi mengapa sekarang ada orang yang senang belajar dan ada yang tidak suka belajar? Suatu pelajaran yang menurut kita berat, jika dilakukan dengan senang hati, maka pelajaran yang berat itu akan terasa ringan. Dan sebaliknya, pelajaran yang ringan atau mudah jika dilakukan dengan terpaksa maka akan terasa berat atau sulit. Jadi, suka atau tidaknya kita pada suatu pelajaran itu bukan bergantung pada berat atau ringannya suatu pelajaran, tapi lebih kepada rasa dan ketertarikan. Membuat bisa itu mudah, tapi membuatnya suka itu baru tantangan. Melihat perkembangan dunia yang semakin canggih, dapat kita rasakan bahwa dunia sudah berubah dan dunia masih terus berubah. Perubahan ini semakin hari semakin cepat sekali, maka teruslah mengupdate diri. Ketika kita mempunyai sebuah tujuan yang jelas, maka pada saat berada di tempat pendidikan kita sudah siap dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Maka pada akhirnya kita tidak sekedar sekolah, tapi kita berangkat untuk belajar dan menuntut ilmu. Yang harus dipahami, menuntut ilmu bukan hanya saat sekolah, tetapi dapat dilakukan sepanjang hayat kita. Bagaimana dengan strateginya? Strategi belajar adalah dengan menggunakan strategi meninggikan gunung, bukan meratakan lembah. Maksudnya adalah dengan menggali kesukaan, hobi, passion, kelebihan, dan kecintaan anak-anak kita terhadap hal-hal yang mereka minati, dan kita sebagai orang tuanya mensupportnya semaksimal mungkin. Misalnya, jika anak suka bola, maka mendorongnya dengan memasukkannya pada klub bola, maka dengan sendirinya anak akan melakukan proses belajar dengan gembira. Sebaliknya, jangan meratakan lembah, yaitu dengan menutupi kekurangannya. Misalnya, apabila anak kita tidak pandai matematika, justru kita memasukkannya ke menambah porsi belajar dengan les. Nah, metode belajar yang efektif ada 5. Yang pertama, teknik Pomodoro, sistem Lerner, mind mapping, Feynman, dan belajar sebelum tidur. Yang pertama, teknik Pomodoro. Kalau tipe orang yang sering mengalami kesulitan dalam memfokuskan pikiran saat belajar, metode Pomodoro adalah pilihan teknik belajar yang tepat. Teknik ini bisa kamu terapkan dengan mengatur waktu belajar dalam interval tertentu. Selanjutnya, kamu dapat menyisihkan waktu istirahat di sela-sela aktivitas belajar. Siapkan materi, alokasikan waktu, selain itu pilih tempat belajar yang memungkinkan kamu terhindar dari berbagai distraksi. Gunakan waktu istirahat sebaik-baiknya.
Yang kedua, sistem Leitner. Metode belajar ini dapat diterapkan untuk memahami materi dengan tingkat kesulitan tinggi. Penerapannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan flashcard atau kartu. Selanjutnya, metode belajar yang efektif adalah dengan teknik mind mapping. Teknik ini dapat kamu lakukan dengan memetakan pikiran secara visual. Praktik penerapan ping dalam proses belajar tidak begitu sulit. Yang keempat, ada metode Feynman. Metode ini mengilustrasikan diri sendiri menjadi seorang pengajar. Jadi metode ini dia menjelaskan kembali apa yang sudah ia pelajari ke orang lain. Jadi secara tidak langsung dia belajar 2 kali, yaitu belajar untuk memahaminya diri sendiri dan belajar untuk menjelaskan kepada orang lain. Yang kelima, belajar sebelum tidur. Metode yang terakhir dapat dilakukan menerapkan teknik belajar apa saja yang sesuai. Good is not a no anymore. We have to be different. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.